warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Sandi Nadiem, SPMT. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Teknik Industri jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, guna untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampuh atau menjadi keahlian saya adalah mata kuliah jaringan komputer. Sebelum menampilkan cuplikan topik pembelajaran pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah jaringan komputer. Deskripsi singkat mata kuliah jaringan komputer yaitu adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester 4 pada jenjang program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan kode mata kuliah adalah 321 P1740612. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tertentu dengan bobot 2 SKS. Satu SKS-nya itu teori dan satu SKS-nya itu praktek. Yang diharapkan artinya mahasiswa dapat menunjang mata kuliah ini dalam praktek simulasi jaringan komputer. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib yang mahasiswa di semester 4 dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun beberapa referensi dari daftar pustaka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dalam beberapa slide presentasi dari suatu materi yang saya sampaikan menggunakan beberapa kosakata bahasa Inggris. Pada mata kuliah ini juga terdiri dari 9 sub CPMK, disertai rencana tugas untuk mengukur ketercapaian penugasan materi sub CPMK. Di antara materi mata kuliah ini adalah pengenalan topologi jaringan komputer. Kemudian mata kuliah ini juga membahas tentang pengatur jaringan komputer, kemudian pengenalan model OSI, kemudian media dan jaringan, kemudian simulasi Cisco Packet Tracer, kemudian teknologi jaringan, kemudian WAN, dan teknologi akses jarak jauh, serta TCP, IP, IPX, NetBIOS, dan protokol interrupt. Layanan jaringan dan keamanan jaringan komputer termasuk juga materi itu dapat dibuat dalam bentuk pembelajaran secara daring offline maupun pembelajaran secara daring atau online, sehingga peserta kuliah dapat mengaksesnya melalui e-learning, PNP, atau mata kuliah ini juga bisa diakses secara online atau absensinya melalui Symfony atau melalui learning yang lainnya, contohnya tugas classroom atau melalui grup WhatsApp. Mata kuliah ini juga diajarkan pada mahasiswa guna memahami dan mengaplikasikan materi yang diberikan itu menggunakan 3 bentuk pembelajaran, yaitu yang pertama kuliah, yang kedua tutorial, dan yang ketiga praktikum. Bentuk pembelajaran kuliah dan tutorial digunakan pada pemberian materi di setiap pertemuannya. Praktikum diatur sesuai jadwal khusus mid-test dan final test, dan dalam bentuk tertulis. Kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, kerjasama dan memiliki kekuatan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
Yang kelima, mampu menganalisis pemanfaatan teori-teori dasar teknik elektro sebagai landasan dalam menganalisis dan penerapannya. Yang keenam, mampu bekerja sebagai tenaga ahli, perencana, pengawasan, pelaksanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dalam bidang teknik informatika yang dapat dimanfaatkan dalam merancang program dan penelitian. Yang ketujuh, mampu menggunakan bahasa asing sebagai second language. Yang kedelapan, memiliki keahlian dasar dalam bidang ilmu teknik elektro. Yang kesembilan, menguasai dasar-dasar teori perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemrograman. Yang ke-10, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang teknik informatika, dan senantiasa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tersebut. CPNK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengingat dan memahami pengantar jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu mengingat dan memahami model OSI. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengetahuan flowchart serta menginterpretasikannya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengingat dan memahami teknologi jaringan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengingat dan memahami gangguan, web area network, dan teknologi akses jarak jauh. Yang keenam, mahasiswa mampu mengingat, memahami, dan menerapkan konsep dasar TCP/IP. Yang ketujuh, perhitungan matriks administrasi dan impedansi jaringan. Kemudian mampu mengingat dan memahami IPS, BIOS, dan protokol Ethernet. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang layanan jaringan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengingat dan memahami keamanan jaringan komputer. Kemudian berikutnya juga ada beberapa referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai referensi utama, yaitu yang pertama dari Eli Winarno, Alidaki, tahun 2019, dengan bukunya berjudul Membuat Jaringan Komputer di Windows dan Linux, diterbitkan oleh PT LS Media Indo di Jakarta. Yang kedua, referensi saya yaitu dari Intrianiani Dia Surawati tahun 2015 dengan judul bukunya yaitu Jaringan Komputer dan Data Lanjut. Bukunya diterbitkan oleh TV Budi Utama di Yogyakarta. Kemudian metode perkuliahan yang saya gunakan dari materi perkuliahan jaringan komputer, pada contohnya di pekan ke-1 sampai pekan ke-7 sebelum UTS itu menggunakan metode blended learning. Kemudian pada pekan setelah UTS sampai sebelum UAS itu menggunakan metode praktikum yang berkelompok di laboratorium. Kemudian juga praktikum simulasi jaringan komputer. Kemudian bentuk perkuliahan secara sinkronis dalam tatap muka di kelas maupun menggunakan video conference yaitu Zoom atau Google Meet. Sedangkan asinkronus dilakukan dengan menggunakan grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Ini merupakan fasilitas mahasiswa dapat berdiskusi secara kelompok secara online. Untuk evaluasi hasil pembelajaran itu meliputi yang pertama ada kuis interaktif yang menarik dalam bentuk aplikasi game sebanyak 2 kali menggunakan aplikasi Kahoot, dan yang kedua penugasan terstruktur sebanyak 4 kali. Kemudian ada ujian tengah semester, diskusi kelompok, dan ujian akhir semester. Kemudian bahan ajar yang saya gunakan berupa slide presentasi yang berisi mengenai materi pembahasan dan juga mengenai penggunaan software untuk praktikum seperti Cisco Packet Tracer dan sistem operasi Linux yang digunakan untuk membuat simulasi jaringan komputer. Sistem penilaian juga meliputi yang pertama kehadiran atau absensi itu 25%, yang kedua 25% untuk tugas, yang ketiga tugas sebanyak 20%, formatif atau kuis, dan yang keempat UAS atau ujian akhir semester itu sebanyak 30%. Sistem penilaian ini
setiap tahunnya bisa berbeda-beda ya, dikarenakan akan didiskusikan lagi pada mahasiswa mengenai sistem penilaian mata kuliah ini melalui konsep perkuliahan sistem penilaian. Saya akan sampaikan secara transparan kepada mahasiswa dan juga ada tampilan video pembelajaran pada mata kuliah untuk jaringan komputer ini. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah jaringan komputer ini. Oke. Kuliah jaringan komputer ya. Oleh saya dosen Pak Sandi Najib ya, SPMC. Untuk penjelasan pertemuan perkuliahan hari ini, sebelum saya memulai ya, kita berdoa dulu ya sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya memulai mata kuliah ini ya, mata kuliah ini ya, mata kuliah pernah diajarkan juga di semester 3 ya, tapi mata kuliah ini karena ada pekerjaan kurikulum ya, maka mata kuliah pindah menjadi semester 4. Kita lihat dulu apa saja sebenarnya di sini capaian pembelajaran ya atau yang diajarkan di mata kuliah jaringan komputer. Jadi mata kuliah jaringan komputer ya, dia memiliki capaian pembelajaran ya. Artinya kalian mempelajari mata kuliah ini nanti bagaimana outputnya ya, keluarannya atau nanti kalian bisa memahami apa yang ini ya capaiannya ya. Dari capaian itu artinya nanti kalian bisa memahami ya. Yang pertama itu bagaimana memakai konsepnya ya, konsep teori dan penerapan jaringan komputer. Kemudian bagaimana nanti mengembangkan ya atau mendevelop jaringan komputer sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti kalian mampu merancang ya, kemudian mengimplementasikan, mengelola ya, kemudian memelihara dan mengembangkan lagi ya, jaringan komputer ya. Di sini jaringan komputer sendiri ya, sesuai dengan definisi yang didapatkan di buku ya, jaringan komputer. Jadi definisi singkatnya ya tentang jaringan komputer itu adalah dua komputer ya. Di sini kan ada gambar yang memberikan contoh ya, ada dua komputer ya. Di sini yang saling terhubung ya. Nanti kalau komputer yang saling terhubung kemudian berbagi sumber daya ya. Jadi nanti ada berbagai macam sumber daya yang terdapat di jaringan ya, dan bisa saling berbagi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya ya. Jadi yang dimaksud dua komputer atau lebih yang saling terhubung ya, berbagi sumber daya. Melihat dunia ya, saya lanjut ya. Ini saya akan jelaskan kita dulu tentang cakupan wilayah ya, berdasarkan geografisnya ya, jaringan internet atau jaringan komputer. Nah, di jaringan yang tadi yang penjelasannya tentang local area network ya, local area network ini ya, yang menghubungkan antara komputer yang satu dan komputer yang lainnya ya. Jaringan komputer yang jaraknya itu antara 10 meter sampai 1 kilometer. Jadi misalkan di PNP ini ya, nah ini jarak ini namanya LAN ya, karena dia masih radius situ ya, 10 meter sampai 1 kilometer ya. Misalkan kalian akses Symfony
pokoknya servernya ada di depan situ kan. Itu kan jaraknya tidak kurang lebih 1 km di situ. Nah, itu jarak dari server ke komputer kalian ya, klien itu yang dinamakan local area network. Jadi jangkauannya tidak lebih dari 1 km. Ya. Sedangkan jaringan yang mencakup area sedikit lebih luas ya, namanya MAN ya, Metropolitan Area Network, itu jarak 10 km ya. Misalkan kalian dari sini ya PUP ya, misalkan ingin mengakses website Capil ya, Capil kan itu jauh ya di daerah sana ya, itu kan lebih 10 km ya. Nah itu kalau bukan server di sana, kalian di sini di PUP data ke KTP kalian ya, di catatan sipil ya, catatan sipil atau Capil, itu kan masuk ke jaringan ya, jaringan itu masuk ke area ini ya, MAN, Metropolitan Area Network. Kemudian jaringan yang sudah 100.000 km ya, ini sudah mencakup area lebih luas ya, bisa antar negara ya, antar rumah ya. Jadi cakupannya itu bisa lebih dari 1000 km ya. Misalkan kalian akses ke website di luar ya, google.com ya, misalkan servernya kan itu ada misalkan di Singapura ya, server.com kan kalian akses itu sudah masuk cakupan area sini ya, lebih dari 1000 km ya. Jaringan di area sini ya, area politeknik sini. Kemudian jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini misalkan kalian akses ya, misalkan di kantor Kecamatan Tamalantria ya, dia ingin misalkan cek nomor kakak ya, apakah betul ini kakaknya terdaftar ya di Capil atau tidak ya. Sehingga di kantor kecamatan bisa dicek nomor kakak keluarga ya. Dia kan terhubung ke internet. Jadi di sini data di Capil semua sudah terhubung ke internet ya, dan tinggal menerima data ya. Kantor Kecamatan Tamalantria tentang data misalkan nomor kartu keluarga ya. Nah ini juga membantu misalkan di KPP. Di KPP kan biasa dicek juga di situ apakah domisilinya sudah pindah atau bagaimana ya. Biasanya kan kalau ada perubahan KTP itu domisilinya ya, alamatnya biasa sudah pindah domisili. Nanti dicek lagi apakah misalkan sudah tidak tinggal lagi di Tamalantria ya. KPUD kan pasti akan mengecek di data yang dicapil ini masih tinggal di Tamalantria atau tidak. Apakah si A masih tinggal di Tamalantria atau tidak. Kalau tidak, misalnya sudah pindah di kecamatan lain ya, misalkan di kecamatan dari Kanaya, nanti tinggal KPUD mengecek, tinggal mengirim nanti misalkan surat memilih ya, memilih di kecamatan Kanaya. Nah itu aksesnya sekarang sudah gampang semua ya, karena cepat semua sudah terhubung dengan komputer. Nah di sini yang kalau contohnya yang membuat area network ya, misalkan di daerah yang ini kan jarak tali radiusnya itu sudah lebih dari ini ya, radiusnya 100 km lah atas ya. Jadi misalkan di daerah Makassar sini terhubung ya, terhubung dengan misalkan di kota lainnya ya, misalkan di Batu situ ya. Kemudian ada Surabaya. Ini memungkinkan selain menggunakan jaringan internet ya, kan jarak radiusnya 100 km ya. Ini kan misalkan ada dari pusat ya, misalkan di ini misalnya ya, dia berpusat ke Jakarta sini ya, server pusat misalkan
berdomisili di Makassar. Ya. Kemudian ada misalkan saya kan ada pemilihan umum ya, pemilu misalkan itu. Nah di sini misalkan di daerah pusat ya di Makassar ada panggilan memilih saya, tetapi saya misalkan tidak berdomisili di Makassar. Misalkan saya lagi bepergian, misalkan saya bepergian ke Surabaya. Ya. Nah, ada surat memilih saya di sini di Makassar. Apakah saya bisa memilih Surabaya? Bisa, ya. Ini karena semua sudah tadi terhubung ke pusat ini. Ya. Semua data diambil ya, data yang diambil tadi dari KPU ya. Ya. Yang mengambil data dukcapil, jadi semua terhubung ke KPU pusat. Sedangkan sini KPU pusat, ya, dia sudah terhubung ke sini KPUD dan KPU daerah ya. Asal membawa KTP. KTP kan itu sebagai ini ya, ya identitasnya ya, bukti dokumennya. Jadi bisa dicek apakah betul NIK-nya itu sesuai dengan nama. Ya, bisa saja ada perubahan data ya, NIK-nya berubah atau misalkan NIK itu sudah tidak digunakan lagi. Bisa jadi ya, orangnya sudah meninggal atau apa ya. Kalau itu seperti susunan lintasan ya, jadi ada aliran data yang mengalir dari satu komputer ke komputer yang lainnya ya. Jadi ada yang membentuk suatu simpul ya. Ya jadi menghubungkan antara satu dengan satu simpul dengan satu simpul yang lainnya. Nah di sini topologi yang digunakan ya di dalam komputer ada 6 ya, topologi start. Yang kedua topologi V, ketiga topologi bus, yang keempat topologi ring, yang kelima topologi descent, dan yang keenam topologi full connected atau mesh. Nah yang sering digunakan di komputer dimanapun ya, apakah itu di jaringan perkantoran atau di warnet ya, itu sering menggunakan topologi star ya. Jadi ada satu komputer server yang digunakan komputer lainnya itu sebagai client. Ya. Nah, yang sering digunakan juga di sini ya, topologi full connected. Topologi full connected ini seperti bentuknya jaring laba-laba ya. Jadi semua komputer sudah saling terhubung dan satu sama lain. Ini sudah jatuh ke jaringan ini internet ya. Kemudian topologi sering yang digunakan juga di perkantoran ya, terutama jasa di bank ya, jasa di perkantoran di suatu divisi kebagian, dia tidak terhubung ke jaringan internet ya, hanya terhubung antar komputer di satu ruangan tersebut ya. Itu dimungkinkan supaya pegawainya tidak sibuk internetan ya, buka sosial media ya. Jadi tetap di ruang kerja itu semua komputer terhubung, tetapi dia tidak terhubung ke jaringan internet ya. Dia biasa menggunakan topologi itu. Jadi semua komputer bisa mengirim data dan menerima data secara bersamaan. Semua komputer bertindak sebagai server dan sebagai client. Masukkan nama dan NIK-nya ya. Yang pertanyaan pertama saya, masukkan 3 cakupan wilayah jaringan komputer yang berdasarkan geografisnya. Ya Pak, sudah ya Pak. Ya. Ya. Jadi jawab saja di situ kamu. Itu Pak. Ya. Yang pertama, Oke, kalau saya Mas Farid, apa tadi Pak? cakupan Tadi ya atau berdasarkan geografis wilayah ya jaringan komputer. Kebetulan Pak, LAN Pak atau lokal area networking mempunyai keterbatasan ukuran teknologi transmisi atau LAN tradisional mempunyai kecepatan mulai 1 sampai 100 Mbps. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Networking mempunyai kecepatan sampai ratusan Mbps. Sedangkan MAN mempunyai jaringan seperti LAN rumah ukurannya lebih besar. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan lingkungan dalam satu kota.
Kemudian yang ketiga ini Pak, WAN mempunyai lingkungan dalam negara atau benua. Maksudnya dihubungkan dengan sebuah untuk tempuh. Jaringannya Pak itu WLAN dari 10 sampai 1 km Pak. Sedangkan untuk yang lain Pak mempunyai cakupan 10 km. Sedangkan WAN itu Pak mempunyai 100 sampai 1000 km cakupan wilayahnya. Ya, oke. Betul yang dari teman kalian Pak Mas. Oke. Beri aplaus dulu. Kemudian pertanyaan kedua, manfaat jaringan komputer. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Agri Rendik dengan NIM 321231016. Apa tadi pertanyaan? Bisa dulu. Manfaat jaringan komputer. Ada 5 itu ya. Baik Pak. Coba dijelaskan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu memudahkan berbagi data. Manfaat yang pertama dari komputer jaringan adalah memudahkan dalam berbagi data seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perusahaan besar tentu mempunyai data yang bisa dilihat oleh beberapa orang atau divisi di kantornya. Yang kedua yaitu memudahkan komunikasi antar divisi. Selain mudah untuk berbagi data, jaringan komputer juga memudahkan komunikasi antar divisi dengan mengaplikasikan jaringan komputer seperti divisi dan personal dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efisien. Karena itu, kini Anda tidak perlu lagi mengirim data melalui ekspedisi karena bisa langsung dikirim melalui jaringan komputer. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Memberikan manfaat yang cukup penghematan biaya operasional meskipun di awalnya harus mengeluarkan biaya tinggi di awalnya. Tapi sebanding dengan manfaatnya di jangka panjang dengan menggunakan komputer jaringan. Mengeluarkan biaya dan antar jemput dokumen semua hanya membutuhkan koneksi internet yang lancar. Yang keempat yaitu mempercepat informasi dan integrasi data. Menggunakan jaringan komputer maka perusahaan dapat dengan mudah dan lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Informasi penting bisa dibagikan ketika sehingga setiap divisi bisa bersinergi dengan baik sesuai arah kebijakan perusahaan yang baru. Yang kelima yaitu meningkatkan reliabilitas. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan reliabilitas data perusahaan. Dengan begitu, data yang tersimpan di server komputer tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Semua data yang disimpan juga dapat dikopi ke satu atau dua server cadangan yang saling terhubung ke jaringan komputer. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan 3 bentuk topologi jaringan. Ada yang bisa? Namanya? Baik, perkenalkan nama saya Yuki Taufik Rahman dengan NIM 321230005. Pertanyaannya, sebutkan 3 bentuk topologi jaringan komputer. Yang pertama itu topologi star, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi mesh. Betul ya? Oke, terus. Jadi itu tadi 3 ya bentuk topologi jaringan tadi yang dijelaskan oleh Yuki. Salah satunya yang paling sering digunakan itu topologi connected ya, rumus topologi mesh. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sebentar kita akan lakukan kuis ya, kuis tersebut. Sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut ya materi perkuliahan ini ya, dengan materi yaitu topologi jaringan. Jadi berdasarkan topologi jaringan ada beberapa perangkat yang saling terhubung ke beberapa topologi. Ya. Sampai di sini dipaham semuanya. Kita lanjut ke minggu depan pertemuan perkuliahan ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.